Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Ya, tak terasa ya Pak, hari ini sudah bulan keempat. Bapak melaksanakan pendidikan di guru penggerak. Nah, seperti yang kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu keempat. Pada pendampingan ini yaitu bertema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Dengan fokus pendampingan itu nanti ada dua. Yang pertama, observasi kelas calon guru penggerak untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktek pembelajaran. Nah, itu adalah fokus pendampingan kita pada hari ini. Nah, kemudian Pak, dari apa yang sudah Bapak alami ya dalam 1 bulan terakhir saat belajar daring, mungkin Bapak bisa cerita-cerita sedikit. Saat pembelajaran daring selama beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kendala Bu. Kendalanya mungkin jaringan yang sering bermasalah, terus kemudian cuaca yang kadang kurang bersahabat sehingga membuat waktu pendampingan itu sedikit terganggu. Dan kebetulan beberapa minggu lalu kan di rumah disibukkan dengan kegiatan Agustusan sehingga kondisi belajar di rumah itu selalu ramai. Mungkin kendalanya cuma sebatas itu Bu. Namun secara pelaksanaan semua berjalan dengan lancar. Ya, kemudian saat pendampingan individu 3 kemarin, kan Bapak sudah menyusun rencana tindak lanjut ya. Apakah sudah Bapak laksanakan? Bagaimana prosesnya Pak? Dari pendampingan individu ketiga kemarin, saya sudah menyusun beberapa rencana tindak lanjut dan sudah saya lakukan walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Namun dari rencana yang saya lakukan itu beberapa sudah saya terapkan di sekolah dan kemudian saya melibatkan beberapa rekan sejawat untuk melaksanakan rencana yang saya lakukan kemarin. Ya, baik sekali apa yang sudah Bapak lakukan ya Pak. Dan saya juga melihat dari hasil pemantauan yang sudah saya lakukan saat Bapak melakukan pembelajaran daring, Pak Danang selalu aktif ya saat pembelajaran dan juga saat pengumpulan tugas itu tidak sampai melewati jadwal yang sudah ditentukan. Ya, meskipun kata Pak Danang tadi banyak kegiatan ya, kegiatan Agustusan, tapi untuk belajarnya Pak Danang bisa membagi waktu sepertinya ya, sehingga tugas-tugas yang Pak Danang kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya, tidak sampai melebihi. Dan juga Pak Danang sudah aktif, saya lihat pada saat pertemuan virtual baik dengan fasil maupun instruktur. Pertahankan seperti itu ya Pak ya. Siap. Dan juga terima kasih Pak Danang sudah menerapkan pembelajaran dan juga berbagi praktek baiknya kepada rekan sejawat di sekolah ya Pak. Terus seperti itu nih Pak nggih. Kemudian kemarin Bapak sudah menyusun RPL ya kalau Bapak kalau ya. Di BK RPL. Kalau di BK RPL ya, sudah menyusun RPL dan juga RPL-nya sudah diserahkan kepada saya dan saya revisi ya. Iya Bu. Dan untuk kegiatan pembelajaran nanti menggunakan RPL sudah direvisi tersebut nih Pak. Kegiatan pembelajaran nanti yang saya gunakan berdasarkan yang saya ajukan ke jenengan, kemudian sudah direvisi dan mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar. Iya, harapannya seperti itu Pak. Kemudian Pak, untuk kegiatan pelayanan nanti yang Bapak lakukan bersama peserta didik, itu tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai dalam pembelajaran nanti, saya ingin menerapkan metode permainan
dengan menggunakan bimbingan klasikal. Layanan yang saya gunakan yaitu berupa layanan bimbingan klasikal yang lebih mengutamakan bagaimana peserta didik itu membantu proses penyesuaian diri. Jadi bimbingan yang saya gunakan yaitu bimbingan pribadi dan sosial. Dengan menggunakan metode permainan diharapkan anak-anak mampu menyesuaikan dirinya dengan cepat. Terutama anak tersebut kan berada di lingkungan baru nih Bu. Yang saya gunakan kelas 7, sehingga mereka dengan menggunakan metode permainan dapat menyesuaikan diri dengan cepat berdasarkan kelas yang baru dia tempati. Baik, untuk harapan sendiri nih Pak, harapannya Pak Danang saat pembelajaran nanti apa Pak? Saya berharap dengan metode permainan yang saya gunakan nanti, anak-anak mampu Bu, mampu beradaptasi dengan baik dengan rekan sejawatnya. Terus kemudian diharapkan dengan nanti pembelajaran yang saya gunakan menggunakan diferensiasi produk. Nanti di tahapan akhir, anak-anak itu saya beri tugas berdasarkan minat mereka. Misalkan mereka itu ingin membuat produknya berupa video, bisa menggunakan video untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, dan kemudian membuat clipping ketika mereka gaya belajarnya auditori atau visual. Ya, baik sekali apa yang Bapak rencanakan itu ya Pak. Kemudian Pak, pada proses layanan yang selama ini Bapak lakukan bersama peserta didik dari rentang 1 sampai 10, itu Bapak merasa berada di posisi berapa nih Pak? Kemudian bisa disebutkan alasannya. Selama ini dalam pemberian layanan Bu, sebelum saya mengikuti CGP, saya merasa berada di posisi 5. Namun setelah mengikuti CGP, dengan saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sedikit meningkat, berada di posisi 7, dari 5 ke 7 Bu. Gitu. Ya, berarti dari 5 ke 7 ya Pak, meningkat ya. Meningkat. Jadi kalau untuk nanti harapannya nih setelah Bapak melakukan pembelajaran dan saya observasi, nah itu harapannya nanti bagaimana Pak untuk ini? Harapan saya lebih meningkat lagi, mungkin bisa ke 9 Bu, harapan saya, karena nanti kan didampingi sekaligus bisa saya evaluasi kekurangan dan kelemahan saya berada di mana, sehingga ke depan bisa saya perbaiki lagi. Ya, baik sekali. Untuk nanti pembelajaran yang Bapak lakukan, strategi apa yang Pak Danang siapkan nanti untuk pembelajaran? Strategi yang saya gunakan Bu, nanti saya akan menggunakan alat bantu PowerPoint dengan menggunakan LCD. Kemudian saya menggunakan alat-alat sederhana berupa tali rafia untuk memberi stimulus kepada anak-anak bahwasanya walaupun menggunakan permainan sederhana, namun dapat digunakan dalam rangka membantu proses penyesuaian diri. Ya, itu baik sekali ya Pak untuk strategi yang Bapak siapkan. Semoga nanti saat pembelajaran di kelas bersama peserta didik bisa berjalan dengan lancar dan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan. Ya, baiklah kalau begitu langsung saja Pak kita bisa ke kelas. Siap. Untuk melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, kami siap beraksi jadi podcast. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di kelas 7F ini
dalam keadaan sehat berbahagia. Ada yang sakit? Oh ya, sebelum memulai pembelajaran sudah berdoa apa belum? Ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Nggak usah di situ saja. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, ketika berdoa apa yang kalian harapkan? Apa? Pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus kemudian apa? Hah? Mendapatkan nilai yang baik. Terus kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Luar biasa sekali. Anak-anak, pada pagi yang sangat cerah ini, saya ingin mengajak kalian untuk rileks terlebih dahulu. Ya, apa itu rileks? Yang tadi di rumah berangkat tergesa-gesa, terus kemudian tidak sempat sarapan, mudah-mudahan pada hari ini tetap kuat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, bolehkah saya meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu? Nah, ikuti ya, silakan tangan diangkat sambil menarik nafas. Nikmati nafas pagi, terus kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi. Terus kemudian hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Nah, kemudian silakan tangannya diangkat di atas. Kita melakukan peregangan terlebih dahulu supaya otot-otot kita rileks di samping ke depan. Terus kemudian ke samping lagi, ke atas. Buang semuanya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tetap berada berdiri. Saya ingin melihat kefokusan kalian selama pembelajaran. Fokus apa tidak kira-kira? Bisa dimulai ya? Dari SD sampai sekarang pasti sudah tahu yang namanya gerakan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Sing banter, bareng-bareng. Yang kompak. Bisa ya? Bisa ya? Nah, nanti ikuti gerakan saya. Jika ada yang salah atau tidak sesuai berarti itu tidak fokus. Ya? Bisa ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Ayo, gerakan saya gimana? Perhatikan gerakan saya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang merasa salah? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Yang saya pegang apa? Siapa yang megang kepala? Ada yang megang kepala? Tolong maju ke depan yang megang kepala. Pegang kepala mana? Tepuk tangan tuh yang pegang kepala. Namanya siapa? Muhammad Abdi Muhtarom. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Muhtarom dari MI Nikmatul Ulum Kalimantan Timur. Wow. LMI Nikmatul Ulum Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di sini tinggal sama siapa, Mas? Kakaknya sama nenek. Kakak sama nenek. Terus kemudian
Tadi berangkat sekolah jam berapa? Jam 6.20. Jam 6.20. Sudah sarapan atau belum? Sampun. Sampun. Duh, dari Kalimantan ke sini kok bisa bahasa Jawa? Kulo tiang Jawi. Oh, tiang Jawi. Tepuk tangan. Masnya biasa dipanggil siapa? Abdi. Abdi? Dipanggil siapa? Tarom. Abdi apa Tarom? Lebih suka dipanggil Abdi atau Tarom? Abdi. Abdi. Masnya lo pengen lebih suka dipanggil Abdi. Teman-temannya kenalnya siapa? Abdi apa Tarom? Ada yang punya panggilan lain? Siapa? Dede. Kok Dede? Sebentar ya. Saya carikan teman lagi. Ayo semuanya, konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kepala. Ada yang pegang pundak? Ada yang pegang pundak? Ayo, belajar jujur mulai dari sekarang. Ada yang pegang pundak? Berarti masih konsentrasi. Lagi ya. Sama enggak usah ikut-ikut. Sama sebagai pengamat, ya. Abdi sebagai pengamat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Siapa yang bilang kepala? Suruh maju ke depan. Siapa itu? Dimas. Ini loh yang perempuan loh. Mana? Oh, Lia. Lia, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan tuh Lia. Nah, Siva malan. Sing bener ndi? Siva atau Lia atau Sasa? Yang bener mana? Sasa. Terus Siva atau Lia? Siva. Dok, asalnya dari mana? Jajangan. Terus kemudian tadi ke sekolah berangkat jam berapa? 6.30. Diantar atau bawa sepeda sendiri? Diantar. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Nah, untuk kalian berdua saya ingin tanya, kira-kira apa harapan kalian dalam pembelajaran hari ini? Harapannya apa? Abdi? Belajar dengan lancar. Belajar dengan lancar. Terus Siva harapannya? Harapannya apa? Sama seperti Abdi. Sama ya. Belajar dengan lancar. Jangan-jangan punya chemistry. Pengen belajar dengan lancar juga. Nah, Abdi cita-citanya ingin menjadi apa? Tentara. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Siva cita-citanya pengen jadi apa? Pramugari. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Tepuk tangan untuk Abdi dan Siva. Silakan duduk kembali. Semuanya boleh duduk. Dua kertas berwarna. Ini dinamakan kertas apa? Sticky note. Nah, silakan dibagikan ke teman-temannya. Satu anak membawa 2 kertas sama ini. Dibantu ya, dibagikan. Pada kertas warna ini warna apa? Oranye apa? Pink. Ayo. Ini kertas warna apa? Pink. Ini warna oranye. Nah, pada kertas ini silakan ditulis kurang 3. Warna? Oh, silakan diberi ini aja. Nah, pada kertas warna oranye ini silakan ditulis kecemasan kalian. Ya, kecemasan. Kecemasan itu berupa apa? Misalkan saya merasa cemas pada hari ini karena saya belum sarapan dan sebagainya. Kekhawatiran kalian, khawatir, ya. Misal sehari ini saya khawatir nanti
pulang tidak ada yang jemput. Misal. Ini tidak usah dikasih nama. Ini ditulis kekhawatiran kalian pada hari ini. Terus kemudian ini ditulis harapan. Harapan yang ingin kalian capai pada hari ini apa? Paham? Paham ya? Silakan dilaksanakan. Yang mendapat kertas berbeda, ini yang pink. Yang pink diisi sama harapan, yang ini diisi kecemasan atau kekhawatiran. Ya, jadi harapan yang ingin capai itu, yang ingin kalian capai itu apa? Sudah? Kalau sudah, silakan ditempel berbanjar di sini harapan, di sini ditempel yang lainnya boleh menyusul. Atau ada yang tidak mempunyai harapan sama sekali? Ada? Saya yakin semua siswa di kelas 7F ini semuanya mempunyai harapan. Ayo silakan ditulis. Segera ditulis. Anak-anak, kalian sudah mengisi sticky note yang berisi harapan dan kekhawatiran. Ya. Saya minta 2 orang relawan, siapa yang berkenan untuk membacakan ini? Siapa yang berkenan? Ayo. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan. 1 orang dulu. Dibaca yang lantang, langsung dibaca. Saya takut jika tidak ditemani entah karena bully DLL. Terus? Takut tidak paham dengan pelajaran hari ini. Saya hari ini sangat cemas karena nanti tidak ada yang jemput saya saat pulang sekolah. Terus? Nah, terus penyesuaian diri dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yang pertama, kondisi jasmania. Kondisi jasmania berupa apa? Kesehatan, kesegaran dalam berpikir. Kondisi fisik, status sosial, moral, dan kematangan emosional. Penentu psikologis. Ada yang psikologisnya tidak sehat? Nggak ada kan? 7F sehat semua. Pengalaman belajar, membiasakan determinasi diri, frustasi, dan konflik. Lingkungan. Nah, lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyesuaian diri. Terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Selanjutnya, peningkatan penyesuaian diri remaja dengan menggunakan metode permainan. Harus punya semangat. Nah, sekarang waktunya praktek dengan menggunakan apa? Permainan. Langsung praktek ya. Langsung praktek.
Di sini jumlah siswanya ada berapa? 36. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Campur enggak apa-apa. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Mulai dari sekarang. Kelompok 1 berada di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sana. Penduduknya banyak. Nah, mohon perhatian semuanya. Di sini saya mempunyai 2 kertas. 2 tali. Kertas apa tali? Nah, diibaratkan ini saya beri nama tali kehidupan. Nah, tali kehidupan ini ada sebuah masalah. Bagaimana cara kalian nanti keluar dari masalah ini? Dengan cara, silakan masing-masing anak memegangi satu ujung tali ini, jangan sampai lepas. Nah, nanti kelompok mana yang paling cepat melepas semuanya, itu dianggap kelompok yang menang. Ya, bisa dipahami ya? Silakan dipegang. Dipegang. Jangan mulai dulu. Silakan dipegang, masing-masing pegang satu. Pegang ujungnya, satu. Ayo yang belum dapat sini yang belum dapat. Ini yang belum dapat. Jangan sampai lepas ya. Jangan sampai lepas. Pertahankan dulu. Ayo di sini, pegang. Sebentar. Sudah pegang semua? Belum Pak, ini Pak. Ini lewat sini. Ini ada satu. Wes. Jangan sampai lepas ya. Yang lepas dinyatakan gagal. Sing cepot dinyatakan gagal. Bisa dimulai? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan lepas keluar dari tali tersebut. Jangan ditarik. Nggak boleh lepas loh, tangannya nggak boleh lepas loh. Nggak boleh terburu-buru loh. Lepasnya 2-2, bukan lepas 1. Lepasnya berkelompok ya. 1 tali 2 orang. Ini. Lepasnya berkelompok, Lepasnya berkelompok. Berkelompok. 1 tali 2 orang. Sudah, gandeng. Nah, ini loh, ini maksudnya lepasnya begini. Mana gandengannya? Menginginkan 2 orang untuk merefleksikan kegiatan tadi. Kesan apa yang kalian dapatkan dari permainan tadi? Siapa yang mau? Siapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo maju. Ayo, tadi kamu dapatkan dari permainan tadi. Terus? Menyenangkan. Terus? Apa? Senang. Meningkatkan kerjasama. Tepuk tangan, silakan duduk. Yang lainnya? Apa? Apalagi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Meningkatkan kerjasama, senang,
seru. Terus teliti. Ada yang lain? Apa? Sabar. Terus kemudian apa lagi? Kelompok mana yang menang tadi? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, untuk tahap mau perhatian sebentar. Untuk tahap akhir pada kegiatan ini, saya mempunyai lembar refleksi diri bagi peserta didik. Silakan diisi. Di sini ada nama, ada kelasnya. Silakan diisi dulu nanti. Setelah semuanya mendapatkan ini. Dok, dibantu saya bagi di sini. Satu anak satu. Ayo dibantu bagi. Ayo dibagi. Satuan pendidikan, kalian sekolah di mana? SMP Negeri 1 Songgon. Nah, di sini silakan ditulis nama kelas di bagian ini, nama lengkap sama kelasnya. Terus kemudian pernyataan diisi, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Poin 1 berarti belum memahami, poin 4 sangat memahami. Ya. Terus di sini ada checklist. Silakan diberi tanda centang. Silakan di sini. Ya, video video tentang metode permainan. Nah, sebelum ke situ nanti kalian saya ajak untuk mengelompokkan lagi. Masih ingat gaya belajarnya apa? Auditori, visual, kinestetik. Ingat apa tidak? Atau gini aja wes. Kelompok 1 nanti membuat video, kelompok 2 juga membuat video. Video permainan di shooting. Durasinya berapa, Pak? Kurang lebih 2 menit tergantung permainan yang kalian gunakan. Pak, contoh permainannya apa? Bisa mencari di internet. Permainan yang bertemakan kelompok, kerja sama, teamwork. Ya. Nanti dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Sudah selesai? Silakan diisi dulu. Baik anak-anak, tak terasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan nantinya dengan menggunakan metode permainan, diharapkan semua siswa mampu beradaptasi dengan baik ketika berada di lingkungan baru, ketika dia berada di lingkungan baru yang dia tempati. Ya? Bisa ya? Nah, untuk itu sebelum mengakhiri kegiatan ada pertanyaan? Ada apa tidak? Ada yang mengalami cedera pada permainan tadi, lapar? Nah, setelah ini istirahat silahkan makan. Nah, selanjutnya silakan ketua kelas untuk menutup doa pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, kami siap beraksi jadi warga. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak Dana, alhamdulillah ya sudah melakukan pembelajaran tadi. Perasaannya gimana ini Pak Dana? Perasaan saya sangat lega, Bu, dari sebelumnya. Walaupun sebenarnya
setiap hari melakukan pembelajaran, cuman di sini bedanya ketika didampingi itu lebih beda lagi. Iya, bedanya seperti apa? Boleh diceritakan, Pak? Seperti ada yang diawasi itu, jadi lebih kayak hati-hati itu, Bu. Takut salah atau gimana. Ya, baiklah. Tujuan saya observasi tadi itu bukan apa ya Pak, cuma melihat pembelajaran yang Bapak lakukan itu bagaimana, apakah pembelajaran yang sudah Bapak terima di pendidikan guru penggerak sudah benar-benar diterapkan apa tidak di kelas seperti itu. Sebelumnya saya izin nih Pak untuk menyampaikan hasil analisis dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi. Iya. Tadi Bapak melakukan pembelajaran secara umum itu sudah baik. Saat Bapak melakukan persepsi dan memancing semangat anak-anak dengan melakukan ice breaking, itu sudah terlihat Pak, sehingga anak-anak tadi nampak ini ya antusias ya. Itu merupakan salah satu usaha Pak Danang untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Nah, itu juga sudah ada tadi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan KSE kepada peserta didik di awal pembelajaran. Tadi sudah saya lihat dan juga di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian budaya positifnya itu juga sudah terlihat, Pak. Nah, kemudian untuk diferensiasinya saat Bapak melakukan pembelajaran dan mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan belajar muridnya, itu tadi sudah nampak terlihat, asesmennya juga sudah ada, dan tadi Bapak juga sudah berupaya ya untuk mencari tahu apa yang sedang dipikirkan oleh peserta didik. Nah, jadi dengan hal tersebut tentunya tujuannya agar nanti pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan juga Bapak mengetahui apa yang sedang dialami oleh peserta didik. Nah, itu juga sudah terlihat Pak. Mungkin kalau boleh saya menambahkan ya Pak Danang ya, mungkin saat penutupan, di akhir penutupan, saat refleksi, kegiatan refleksi, Bapak bisa ini Pak, menanyakan kembali emosi-emosi anak-anak. Tadi memang sudah ada, cuma perlu dikuatkan kembali, ya Pak, ya. Perlu dikuatkan kembali dan juga apa yang sudah mereka dapatkan dalam proses pelayanan yang tadi Bapak lakukan di kelas. Nah, dan tidak lupa juga Bapak mengapresiasi kemajuan atau perubahan positif yang dicapai murid selama pembelajaran tadi. Jadi dengan apa yang jenengan lakukan nantinya, dengan melakukan refleksi, menyimpulkan apa yang sudah mereka dapatkan, jadi anak-anak itu terlihat apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum, seperti itu nih Pak. Tapi secara garis besar sudah baik sekali apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan strategi pembelajarannya dan juga sudah sesuai dengan RPL yang sudah Bapak susun. Mungkin ada tanggapan Pak atas apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya sangat berterima kasih Bu, jenengan selaku PP senantiasa berkenan dalam proses pendampingan saya, terutama pada kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat berkesan. Yang dulunya saya belajar itu secara pokoknya ngajar, dalam artian yang penting apa yang saya berikan bisa tersampaikan. Tapi ketika selama proses observasi ini saya lebih mengetahui ternyata ada beberapa hal yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Sehingga dalam proses pendampingan ini saya sangat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas masukan dan saran, dan saya akan berusaha untuk berinovasi lagi supaya pembelajaran yang saya lakukan ini lebih bermanfaat kepada murid saya ke depannya, Bu. Ya, terima kasih kembali ya Pak Danang ya. Kemudian Pak, tadi di awal percakapan kita
itu Bapak menilai pembelajaran Bapak itu di rentang 7 ya Pak. Nah setelah tadi Bapak melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak, dan sudah saya observasi, kalau sekarang Pak berada di posisi berapa ini? Dari 7 saya sudah merasa berada di posisi 8 Bu. Sedikit ada perbaikan dari sebelumnya yang saya rasakan. Kemudian harapan kedepannya berarti bagaimana Pak? Harapan kedepannya saya walaupun masih tahapan berusaha, saya akan memperbaiki proses pembelajaran lagi, terutama pada bagian penutup. Saya akan melakukan refleksi selama kegiatan lagi Bu, sehingga saya mengetahui capaian pembelajaran saya sudah terpenuhi apa belum. Ya, baik sekali. Kemudian dari pembelajaran yang tadi Bapak lakukan bersama anak-anak di kelas, mungkin Bapak bisa menceritakan refleksi yang Bapak dapatkan saat pembelajaran tadi. Selama pembelajaran di kelas tadi, saya mendapatkan satu hal pembelajaran yang begitu bermakna Bu. Dulunya saya ketika belajar tidak pernah melakukan ice breaking, terus kemudian saya tidak pernah menerapkan KSE, dan saya juga tidak pernah melakukan kesepakatan belajar. Dengan pembelajaran tadi, ada beberapa hal yang membuat pembelajaran saya lebih menyenangkan, sehingga saya mengetahui sejauh mana kondisi emosional peserta didik saya. Kemudian ketika anak-anak merasa jenuh, saya berusaha untuk berinovasi. Di situ saya dituntut untuk menghidupkan suasana lagi supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Poin plusnya di situ Bu, sehingga pembelajaran yang saya lakukan jauh berbeda dari sebelum yang saya lakukan sebelumnya. Ya, lalu apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya agar nanti bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan tentunya bagi anak-anak di kelas? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah ini yaitu saya akan tetap berusaha menggali informasi dan mencari inovasi pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan Bu. Dan tak lupa saya akan selalu merefleksikan setiap pembelajaran saya, menanyakan kepada murid-murid saya adakah kekurangan atau hambatan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ya, baik sekali ya Pak. Untuk rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya nih. Kemudian mungkin Bapak bisa ceritakan, jadi kan ada beberapa hal yang harus dikembangkan tentunya ya Pak ya. Sekarang kita khususkan ke area pengembangan diri Pak Danan. Untuk area pengembangan diri tersebut mungkin Bapak bisa ceritakan aktivitas pengembangan yang seperti apa yang nanti akan Bapak lakukan. Pengembangan diri yang ingin saya lakukan yaitu keterampilan dalam mengolah emosi dengan cara saya akan berusaha berbagi praktik baik dengan sesama rekan CGP Bu. Bagaimana beliau melakukan pembelajaran selama di kelas itu, metode dan teknik seperti apa yang digunakan, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman saya dan dirasa itu membuahkan hasil, maka akan saya lakukan pengimbasan lagi di tempat saya belajar di sini. Kemudian Pak, tujuan yang hendak dicapai dengan aktivitas yang Bapak sebutkan tadi apa tujuannya? Tujuan yang ingin saya capai yaitu terutama saya ingin mengembangkan potensi saya untuk lebih memperdalam lagi terutama dalam strategi pembelajaran. Terus kemudian bagaimana saya menggali informasi kepada peserta didik sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih mengena sesuai dengan capaian pembelajaran yang saya harapkan. Iya, ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan yang Bapak sebutkan tadi apa Pak? Ukuran keberhasilannya yaitu ketika pembelajaran saya lakukan, peserta didik dapat berinteraksi dengan baik antara guru dengan murid, dan kemudian materi apa yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi mereka dan mereka dapat menerima dengan baik. Terus kemudian tidak adanya pembelajaran berupa tekanan Bu, sehingga
selama pembelajaran saya berlangsung, peserta didik itu merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian faktor pendukung apa mungkin yang bisa membantu Pak Danang, atau faktor pendukung dari faktor mana saja yang Bapak butuhkan? Faktor pendukung yang saya butuhkan yang pertama yaitu dorongan dari lingkungan sekitar, kemudian rekan sejawat, penerimaan diri terhadap perubahan, bahwasanya sekolah jika ingin menjadi lebih baik maka harus adanya kekompakan dari semua pihak, bukan hanya diri saya pribadi, namun semua rekan sejawat yang ada di sekolah ini harus mendukung penuh tentang setiap program atau usulan yang kami jalankan ke depannya. Terus kemudian yang paling penting lagi yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai itu. Misalkan di sekolahan saya berharap ada fasilitas penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran supaya lebih menyenangkan lagi. Ya, luar biasa ya Pak Danang ya. Kapan waktu yang kan Bapak tadi kan mempunyai rencana pengembangan diri ya Pak. Kemudian aktivitasnya ada, tujuan ada, ukuran kebesaran ada, dan juga pendukungnya juga ada. Pelaksanaannya sendiri nih Pak, kapan mau Bapak lakukan? Pelaksanaannya mungkin setelah pendampingan individu ini akan segera saya lakukan. Saya akan memperbaiki kekurangan yang saya alami. Kurang lebihnya saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk merealisasikan apa yang saya dapatkan hari ini. Ya, baik Pak. Ini kita sudah berada di sesi penutup ya Pak, penutup pendampingan ya. Pak Danang, dari percakapan kita mulai awal sampai sekarang, apa nih hal menarik yang Bapak dapatkan pada pendampingan kali ini? Hal menarik yang saya dapatkan pada hari ini yaitu yang pertama, yang menarik, saya melakukan sesuatu hal yang belum pernah saya lakukan di kelas. Yang menarik seperti itu. Yang kedua, saya sangat kagum dengan jenengan yang senantiasa telaten dalam membimbing kami dalam proses pendidikan ini. Dan yang ketiga, hari ini saya merasa ada interaksi antara saya dengan peserta didik saya, sehingga saya sangat merasakan pembelajaran yang saya lakukan itu sangat hidup, suasananya sangat hidup. Lalu apa Pak yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini? Yang sudah baik, menurut saya semuanya sudah berjalan baik, dan yang perlu diperbaiki mungkin dari segi waktu, Bu. Saya berharap dalam proses pendampingan itu senantiasa saya berharap ada waktu yang lebih, sehingga adanya sharing-sharing itu supaya lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks lagi. Dan terutama satu hal, saya ingin mengucapkan terima kasih Bu. Tadi saya memahami poin utama yang saya dapatkan yaitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata yang dulunya saya beranggapan bahwasannya diferensiasi itu harus semuanya tercapai, ternyata hari ini saya memahami hanya poin-poin tertentu saja yang boleh dilaksanakan, tidak harus semuanya tercapai. Ya, luar biasa sekali nggih Pak Danang nggih. Adakah tambahan Pak? Mungkin tadi kan Bapak bilangnya waktu ya, kurangnya waktu. Mungkin selain waktu ada tambahan lain yang mungkin Bapak butuhkan untuk pendampingan selanjutnya? Yang saya butuhkan sementara tidak ada Bu, cukup terbatas waktu itu dulu. Baiklah Pak Danang, saya kira cukup untuk pendampingan kita hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan aktivitas persiapan nih untuk pendampingan individu kelima. Nah, meskipun masih 1 bulan ya Pak nggih, tapi karena ini
membutuhkan waktu. Jadi saya sampaikan dulu nggih Pak nggih, apa yang perlu Bapak siapkan untuk pendampingan individu kelima. Baiklah, untuk yang Bapak siapkan saat pendampingan individu kelima, nanti Pak Danang mengajak 1 orang rekan sejawat di sekolah untuk dibimbing dan di coaching. Nah, kemudian nanti Pak Danang menetapkan jadwal observasi pembelajaran dengan rekan sejawat tersebut, Pak. Jadi pelaksanaan observasi pembelajaran tersebut minimal 2 jam pelajaran. Nah, jadi mungkin Bapak nanti bisa nih mengajak kerjasama 1 orang saja, tidak apa-apa ya Pak ya, rekan sejawat untuk Bapak bimbing dan kemudian di coaching, Pak. Setelah itu nanti tahapannya ini akan sama seperti yang dilakukan pada pendampingan individu keempat ini, Pak. Jadi nanti ada tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kemudian nanti Bapak membimbing mulai dari rencana pembelajaran yang disusun oleh rekan sejawat Bapak tersebut. Kemudian nanti Bapak bisa mengkoreksi RPP yang sudah disusun rekan sejawat Bapak. Kemudian hasil koreksi itu bisa dijadikan dasar perbaikan dari RPP rekan sejawatnya. Ya Pak nggih? Jadi untuk instrumennya mungkin bisa dilihat di modul 2.3. Karena ini merupakan aksi nyata pada modul 2.3 ini, Pak. Ya, mungkin ada yang Bapak tanyakan terkait persiapan PI 5 ataupun hal lainnya. Berarti nanti hanya 1 rekan sejawat Ibu yang digunakan, dan itu sama prosesnya kurang lebih seperti ini tadi ya? Iya, betul sekali. Sementara sudah. Ya, jangan lupa ya Pak, nanti untuk kegiatannya direkam ya. Siap. Direkam, nanti hasil dari observasinya bisa Bapak serahkan kepada saya saat pendampingan individu kelima. Ya. Baiklah Pak Danang, terima kasih untuk pendampingan hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar nih Pak nggih. Semoga Pak Danang selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan pembelajaran daring di LMS dengan baik dan juga tidak ada kendala apapun ya. Kalau di awal tadi mungkin ada sedikit kendala terkait dengan pembelajaran daring, semoga kedepannya tidak ada kendala apapun sehingga pembelajaran yang Bapak dapatkan bisa berjalan dengan maksimal. Mudah-mudahan sampai lancar. Iya. Baiklah Pak Danang, untuk pendampingan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.